Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita akan membahas 7 emiten dengan PBV terendah yang terbaik. PBV atau Price Book Value merupakan salah satu indikator valuasi yang populer. Itu dikarenakan semakin tinggi PBV, maka harga yang perlu kita beli untuk membeli suatu ekuitas perusahaan akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika PBV-nya semakin rendah atau bahkan kurang dari 1, maka kita membeli saham tersebut dengan harga yang lebih murah dibandingkan total modal yang dikeluarkan perusahaan untuk mendirikan perusahaan tersebut beserta total laba bersih akumulasi perusahaan tersebut. Jadi mungkin itulah yang membuat PBV menjadi indikator yang salah satu yang paling menarik yang banyak digunakan oleh investor. Namun, tidak semua saham dengan PBV rendah berarti merupakan emiten yang bagus. Ada juga emiten dengan PBV rendah yang justru yang memang sudah layak dihargai sangat murah. Atau bisa juga dikarenakan perusahaan tersebut terlupakan. Hal tersebut wajar mengingat di Bursa Efek Indonesia saat ini sudah terdapat lebih dari 700 emiten, sehingga tentu tidak semua emiten bisa dipantau oleh keseluruhan investor. Saya pribadi memang tidak terlalu menggunakan PBV sebagai indikator untuk menilai murah mahalnya saham di harga saat ini. Namun tidak ada salahnya juga membahas ini karena dari konsepnya sangat menarik, yakni ketika PBV di bawah 1 berarti kita membeli saham tersebut lebih murah dibandingkan nilai dari perusahaan tersebut. Nilai yang dihitung dari ekuitasnya atau modal perusahaan. Saya juga membuat daftar ini berdasarkan harga penutupan pada tanggal 22 April tahun 2022. Jadi mungkin berbeda dengan kondisi saat kita menontonnya saat ini. Mungkin berbeda karena perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangan yang baru atau harga sahamnya yang berubah. Jadi tujuan saya hanya untuk memberikan referensi terutama mengenai bagaimana cara saya menganalisa suatu saham. Jadi daftar ini saya urutkan dari PBV yang tertinggi. Dan itu bukan berarti saham dengan PBV terendah merupakan yang terbaik. Emiten yang pertama yaitu yang berkode PANS atau PT Panin Sekuritas Tbk. Emiten ini merupakan salah satu bagian dari Panin Group. Dan saya juga menganggap emiten ini merupakan salah satu perusahaan grup Panin yang paling menarik karena under value dan membagikan dividen. Emiten grup Panin saya lihat cukup dikenal memiliki valuasi yang murah secara PE ratio maupun PBV. Namun bagi saya tidak semuanya menarik karena tidak ada dividen yang dibagikan. Dan berikut PBV-nya sebesar 0,7. Bahkan PE rasionya hanya sebesar 6,6. Jadi emiten ini tergolong sangat under value. Dari segi pendapatan perusahaan juga, perusahaan ini terbilang merupakan perusahaan yang memiliki pendapatan stabil. Jadi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan signifikan. Namun jika kita bedah histori pendapatan tersebut, kita bisa melihat bahwa histori pendapatan dari komisi transaksi perdagangan efeknya cenderung mengalami peningkatan. Namun pendapatan dari kegiatan manajer investasinya justru menurun. Ini berarti bidang usaha Panin Sekuritasnya yang lebih berkembang dibandingkan reksadana dari Panin. Jadi makin banyak orang yang investasi saham dengan menggunakan Panin Sekuritas. Dan laba bersihnya juga cenderung sideways atau mendatar. Dan ketika kita melihat histori PBV dan PE rasionya, PBV dan PE rasionya cenderung sideways sehingga mengikuti pergerakan kinerja perusahaannya. Dan harga sahamnya sempat mengalami peningkatan, namun pada akhirnya terkoreksi kembali. Sedangkan dari sisi neracanya juga ekuitasnya terus mengalami peningkatan. Emiten ini merupakan salah satu grup Panin yang paling sering membagikan dividen. Yang sejak tahun 2019 rutin memberikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham, yang itu berarti dividen yield-nya di atas 5%. Sehingga cukup menarik. Dan jika kita bedah lagi jumlah nasabahnya,
kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tengah mengalami pertumbuhan, baik itu dari segi nasabah sekuritasnya maupun nasabah reksadananya. Jadi mungkin ada potensi pertumbuhan pada emiten ini di masa depan. Apalagi jumlah investor di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sehingga potensi pertumbuhannya juga semakin besar. Dan yang kedua yaitu CLPI atau PT Kalepek Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan produsen tinta untuk kemasan produk. Jadi jika kita misalnya membeli produk makanan, kemungkinan tinta yang digunakan untuk mencetak desain dari produk kemasan tersebut berasal dari emiten ini. Dengan harga Rp1.065 per lembar saham, emiten ini memiliki PEV sebesar 0,67. Sedangkan PE rasionya sebesar 9,01. Jadi emiten ini tergolong sangat undervalue. Dan dari penjualan maupun laba bersihnya secara jangka panjang mengalami peningkatan, namun masih bisa dikatakan perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengalami sideways atau tidak meningkat dan tidak juga menurun. Dari grafik PEV dan PE rasionya terlihat bahwa perusahaan ini tengah mengalami sideways yang mana cenderung mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Jadi saya anggap perusahaan ini masih dalam fase akumulasi yang mungkin bisa saja di masa depan akan mengalami peningkatan untuk mengejar valuasinya. Dan juga ekuitas dari perusahaan ini terus mengalami peningkatan yang berarti semakin bagus. Dan jika kita lihat dari histori PEV dan PE rasionya, emiten ini tergolong sideways karena harga sahamnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung mengikuti pergerakan kinerja perusahaannya. Meskipun masih under value, namun saya rasa perusahaan ini masih dalam fase akumulasi. Emiten ini membagikan dividen dengan yield yang sangat menarik. Bahkan di tahun 2021 saja, dividen pada rasionya ditingkatkan secara signifikan, menghasilkan dividen yield di atas 10%. Dan bagi saya, salah satu indikator yang membuat perusahaan PEV rendah tersebut bagus, yaitu rutin memberikan dividen dengan yield yang tinggi. Dan juga dengan kinerja yang tidak harus meningkat, yang penting stabil. Namun jika meningkat, akan jauh lebih bagus lagi. Dan juga saya memastikan dividen yang dibagikan kurang lebih mengikuti pergerakan laba bersihnya. Dari segi likuiditas perusahaan, emiten CLPI ini memiliki hutang yang sangat kecil, sehingga debt equity rasionya hanya sebesar 40,32%, dan bahkan hutang jangka panjangnya hanya 3,42% dari ekuitasnya. Jadi kemungkinan pilotnya perusahaan ini sangatlah kecil. Dan ROE-nya juga terbilang rendah, yang berarti perusahaan ini memang mungkin tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan yang ketiga yaitu BNGA atau PT Bank CIMB Niaga Tbk. Saya anggap emiten BNGA ini bisa dikatakan merupakan perusahaan perbankan besar yang paling murah di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari perusahaan perbankan asal Malaysia yaitu CIMB. Di harga saham Rp1.055 per lembar saham, emiten ini memiliki PEV sebesar 0,61 serta PE rasio sebesar 6,47. Jadi perusahaan ini tergolong undervalue dan dengan pertumbuhan yang cukup baik. Hanya saja mungkin di tahun 2020 laba bersihnya mengalami penurunan seperti halnya emiten perbankan lain karena ada krisis ekonomi di tahun tersebut. Namun secara jangka panjang cenderung mengalami pertumbuhan. Dan harga sahamnya meskipun mengalami peningkatan namun tidak signifikan, tapi PEV dan PE rasionya cenderung sideways atau bahkan menurun. Yang itu berarti peningkatan harga sahamnya lebih lambat dibandingkan peningkatan kinerja laba bersih dan ekuitasnya. Sedangkan dari ekuitasnya juga terus mengalami peningkatan. Untuk liabilitas atau hutangnya memang besar karena memang seperti itulah perilaku dari perusahaan perbankan. Karena simpanan nasabah, baik itu merupakan tabungan maupun deposito, dicatat di sisi liabilitas perusahaan. Jadi ketika kita nabung di bank tersebut, maka bank tersebut mencatatnya sebagai hutang. Pada beberapa emiten, saya mencantumkan perhitungan valuasi berdasarkan metode DCF atau Discounted Free Cash Flow.
Namun saya pribadi tidak menggunakan valuasi ini. Begitu pula dengan perhitungan valuasi PBV dan PI rasionya. Saya lebih menggunakan perhitungan valuasi dengan pendekatan dividend yield. Dan ngomong-ngomong masalah dividend yield, emiten ini juga memiliki dividend yield yang sangat tinggi. Bahkan di tahun 2022 ini saja, perusahaan ini memberikan dividen dengan yield di atas 9%. Semakin rutinnya perusahaan ini memberikan dividen membuat saya semakin yakin akan keberlangsungan dari dividen perusahaan ini. Meskipun baru sejak tahun 2018, emiten ini kembali melakukan pembagian dividen. Yang hebatnya lagi, setiap tahun DPR-nya mengalami peningkatan. Kemudian yang keempat yaitu MDKI atau PT MDKI Utama Tbk. Perusahaan ini merupakan produsen karpet yang dikatakan satu-satunya di Indonesia. Karpet selain digunakan untuk membantu buah agar lebih cepat masak, juga kabarnya sering digunakan untuk industri pertambangan. Jadi komoditas ini cukup berguna. Di harga Rp199, emiten ini memiliki PBV sebesar 0,56, sedangkan PI rasionya sebesar 13,01. Jadi emiten ini cenderung tergolong under value. Dengan pendapatan dan laba bersihnya yang cenderung sideways, jadi kita bisa mengandalkan pendapatan dari dividennya. Begitu pula dengan harga sahamnya yang justru mengalami penurunan. Harga saham menurun dengan kinerja yang tetap, itu berarti PBV dan PI rasionya cenderung mengalami penurunan. Yang bisa kita lihat dari grafik ini. Untuk neracanya juga sangat bagus, yakni dengan ekuitasnya yang jauh melampaui liabilitas perusahaannya. Emiten ini juga memberikan dividen dengan yield yang tinggi, yakni di atas 3%. Namun ada sedikit risiko karena dividen pada rasionya cukup tinggi, yakni di atas 70% dari laba bersihnya. Dan yang kelima yaitu INDS atau PT Indospring Tbk. Perusahaan ini merupakan produsen pegas daun untuk kendaraan. Untuk saat ini, pegas daun lebih banyak digunakan pada kendaraan niaga, seperti misalnya truk. Di harga Rp2.190, emiten ini memiliki PBV sebesar 0,54, sedangkan PI rasionya sebesar 9,06, yang menjadikan emiten ini tergolong under value. Dari penjualan dan laba bersihnya juga cenderung sideways, begitu pula dengan PBV dan PI rasionya. Karena memiliki laba bersih dan tidak semuanya dibagikan kepada pemegang sahamnya, maka ekuitasnya juga terus meningkat, yang jauh melampaui hutang perusahaannya. Emiten ini rutin memberikan dividen dengan yield yang cukup menarik, yakni sekitar 4%. Hutang perusahaan ini juga cukup rendah. Dan yang keenam yaitu emiten auto atau PT Astra Auto Parts Tbk. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Astra International yang memproduksi suku cadang untuk kendaraan roda 2 dan 4. Emiten ini saya rasa memiliki prospek yang bagus karena Astra memiliki portofolio produk kendaraan yang populer. Jadi kemungkinan besar akan juga menggunakan suku cadang atau spare part dari emiten ini. Emiten ini memiliki PBV yang bahkan di bawah 0,5, yakni sebesar 0,49 di harga Rp1.110 per lembar saham. Sedangkan PI rasionya sebesar 8,75. Jadi emiten ini tergolong under value. Dan juga dari kinerja pendapatannya mengalami peningkatan. Hanya saja sedikit tertahan sejak tahun 2020 akibat penurunan ekonomi. Kemudian laba bersihnya juga secara jangka panjang masih sideways atau mendatar. Harga sahamnya sempat mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2013 sampai akhirnya mengalami koreksi. Itulah yang membuat emiten ini menjadi sangat murah, yang sebelumnya tergolong overvalue. Emiten ini juga memiliki dividen dengan yield yang cukup menarik karena di atas 3%, dan juga dengan hutang yang tergolong kecil. Dan yang terakhir yaitu emiten Tugu, yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Pertamina yang bergerak di bidang asuransi, baik untuk korporasi maupun konsumen. Emiten ini saya anggap merupakan perusahaan paling murah
yang terbaik dari segi PBV, karena memiliki PBV yang hanya sebesar 0,32 di harga Rp1.420, sedangkan PI rasionya sebesar 9,52. Pendapatannya cenderung meningkat, namun laba bersihnya cenderung sideways. Harga sahamnya sempat mengalami penurunan signifikan yang membuat PBV dan PI rasionya juga ikut menurun, yang berarti emiten ini mengalami koreksi. Emiten ini baru IPO, namun sudah memberikan dividen dengan dividen pada rasio sekitar 30%. Menghasilkan dividen yield yang baru-baru ini sudah tembus 3%. Jadi sangat menarik. Dan mungkin itu saja 7 emiten tersebut. Saya rasa emiten-emiten yang memiliki PBV rendah yang saya sebutkan memiliki kesamaan, yaitu kinerjanya sideways. Dan saya melihat investor Indonesia memang kurang menyukai perusahaan dengan kinerja yang tidak mengalami peningkatan, dan bahkan jangankan mengalami sideways, perusahaan yang baru-baru saja mengalami penurunan ROE saja juga ikut menurun, padahal kinerjanya masih meningkat. Dan juga itu bisa menandakan siklus dari perusahaan overvalue. Dan saya melihat banyak sekali perusahaan yang memiliki siklus seperti ini, bahkan emiten blue chip overvalue sekalipun. Harga sahamnya meningkat karena banyaknya optimisme, meskipun sebenarnya sudah sangat overvalue. Kemudian ada guncangan sedikit saja, harga sahamnya mengalami penurunan, karena optimisme berlebihan tersebut berubah menjadi pesimisme berlebihan. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai 7 emiten dengan PBV terendah yang terbaik. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi ataupun tidak merekomendasi. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Kinerja masa lalu tentu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi.